Kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Salah satu akademi sepak bola yang terbaik di dunia sekarang ada di mana? Saudara tahu? Di Qatar, namanya Aspire Academy, yang terbaik. Banyak anak-anak dari Eropa semua sekarang sekolah di Aspire Academy. Saya sudah minta izin ke pemimpinnya Qatar. Saya minta, Indonesia boleh nggak kirim anak-anak kita ke? Oh silakan, silakan. Tapi tunggu ya, World Cup selesai, boleh Anda kirim. Begitu World Cup selesai, saya akan berangkat ke Qatar mengantar dan membawa anak-anak kita. Nah, itu merupakan pernyataan dari Pak Prabowo Subianto terkait tentang Timnas Indonesia dan pembinaan sepak bola Indonesia. Oke, selain itu kita juga akan membahas hasil-hasil dari Piala Dunia. Jepang secara mengejutkan dikalahkan oleh Costa Rica. Kemudian Maroko berhasil meruntuhkan pemain-pemain bintang Belgia. Pertandingan lain, Kroasia berhasil membungkam Kanada dengan skor 4-1. Dan pertandingan terakhir, super big match, Spanyol bermain imbang menghadapi Jerman. Nah, key point pertandingan Jerman menghadapi Spanyol di saat Hansi Flick menyukai metodologi yang dimiliki oleh Luis Enrique bersama Timnas Spanyol. Oke, kita bahas dulu pernyataan dari Pak Prabowo Subianto. Sebelum kita masuk ke poin opening di awal video ini tadi, teman-teman, bahwa di pertengahan tahun 2022, Pak Prabowo Subianto juga membuat turnamen U16. Nah, ini banyak banget yang memberikan apresiasi ke beliau, teman-teman. Orang-orang sepak bola, teman-teman. Kenapa? Karena sepak bola di Indonesia ini, turnamen, apalagi kompetisi, teman-teman, usia muda ya, garis bawahi teman-teman ya, minor banget. Untuk pemain-pemain usia muda itu butuh banget yang namanya kompetisi jangka panjang. Kalau kita bicara turnamen kan jangka pendek. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan membuat turnamen Piala Prabowo Subianto itu pun tetap dihargai, tetap diapresiasi. Jadi pada saat pembukaan Prabowo Subianto Cup, teman-teman, di situ juga ada Pak Ketum PSSI, Pak Iwan Bule. Kalau aku tidak salah, Pak Ketum PSSI Iwan Bule, teman-teman, katakan bahwa ini salah satu hal yang menarik, luar biasa. Pak Prabowo masih menyempatkan diri untuk membuat turnamen seperti itu, dan hadiah di turnamen itu pun gede-gede banget. Itu diapresiasi, teman-teman. Nah, kita harapkan banyak orang-orang next seperti Pak Prabowo membuat turnamen ataupun kompetisi di Indonesia, itu akan meningkatkan ataupun membantu banget pemain-pemain usia muda untuk mendapatkan menit bermain dan jiwa kompetitif. Nggak hanya sekedar Pak Prabowo Subianto. Nah, selanjutnya pernyataan Pak Prabowo viral seperti di opening awal ini tadi, teman-teman ya, bahwa Pak Prabowo katakan tidak menonton Piala Dunia karena Timnas Indonesia di situ nggak ada. Itu yang pertama, teman-teman. Dan kedua, Pak Prabowo sebelum Piala Dunia pun berlangsung ditanya siapa tim favorit dari Pak Prabowo Subianto di Piala Dunia. Dari sekian banyak tokoh-tokoh lain memfavoritkan negara-negara lain, Pak Prabowo Subianto lah satu dari beberapa tokoh yang ditanya yang mendukung Timnas Indonesia. Nah, pada saat Pak Prabowo Subianto mengatakan hal demikian, di kolom komentar banyak banget orang-orang yang menyebutkan Pak Prabowo Subianto bukan pecinta sepak bola. Nah, di sini ditegaskan Pak Prabowo Subianto bahwa beliau cinta banget sepak bola. Dan beliau langsung melakukan action. Selain membuat turnamen di pertengahan tahun 2022 seperti yang aku sampaikan di awal tadi, teman-teman, beliau langsung berhubungan dengan Aspire Academy, akademi yang sangat-sangat luar biasa yang ada di Qatar, teman-teman. Aspire Academy itu kurang lebih ada sejak tahun 2004. Itu membantu sepak bola Qatar untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemainnya. Akhirnya apa? Sekarang sudah mulai nih Qatar mendapatkan hasil dari proyek yang mereka bangun, yaitu apa?
memiliki pemain terbaik di Asia, kemudian berhasil menjadi juara di Piala Asia dan lain sebagainya. Walaupun di tingkat Piala Dunia Qatar belum menghasilkan sesuatu, tapi kalau kita bicara level Asia, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu. Salah satu yang mendukungnya apa? Aspire Academy, teman-teman. Dan di situ juga terlihat menurut aku, teman-teman, ya, pengetahuan Pak Prabowo tentang Aspire Academy. Lalu ada juga yang bertanya, ngapain kirim pemain-pemain ke Qatar? Nanti pemain-pemain tersebut malah bermain di timnas Qatar. Nah, jangan berpikiran dangkal. Banyak negara-negara Eropa pemain-pemainnya dikirim ke Qatar, Aspire Academy, teman-teman. Toh nggak ada tuh pemain negara-negara tersebut bermain untuk timnas Qatar. Itu dulu pertama. Nah, yang kedua, kalaupun ingin timnas Indonesia ataupun Indonesia membangun Aspire Academy di Indonesia, perlu waktu, nggak bisa seperti pesulap. Nah, kalau aku tidak salah, Aspire Academy itu membutuhkan dana 15 triliun. Dan kalau kita bicara Indonesia, 15 triliun itu ya harusnya bisa ya, teman-teman. Tapi inilah dia ya. Kita lihatlah ya bagaimana ke depannya. Karena kan nggak mungkin Pak Prabowo aja yang turun tangan. Perlu ada orang-orang lain pun selain Pak Prabowo Subianto. Dan langkah Pak Prabowo Subianto langsung action menghubungi Aspire Academy untuk mengirimkan anak-anak muda kita, teman-teman, itu luar biasa. Bukan hanya sekedar bicara tapi langsung action. Tapi ketika Pak Prabowo pun sudah melakukan action tersebut, ada juga yang mengkritik beliau, ngapain, nggak ada guna dan lain sebagainya. Tapi itu manusiawi. Tapi langkah-langkah Pak Prabowo ini jarang ada dilakukan oleh orang-orang hebat di Republik ini, teman-teman. Oke, kita geser ke pertandingan Piala Dunia, teman-teman. Jepang secara mengejutkan dikalahkan oleh Costa Rica. Teman-teman pasti semua setuju. Jepang mendominasi permainan. Jepang superior dari segala posisi. Sedangkan Costa Rica bermain bertahan 5-4-1. Compact defense, rapat, padu, padat. Berbeda ketika Jepang menghadapi Jerman dengan banyaknya ruang yang didapat oleh Jepang. Nah, jadi satu hal yang menarik ini, teman-teman, ya. FIFA Tactical Study Group mengeluarkan sebuah hasil kenapa pertandingan di Piala Dunia tahun ini banyak sekali hasil-hasil imbang. Nah, jadi jawabannya kedua tim, teman-teman, ataupun kedua negara cenderung tidak ingin kalah. Jadi amankan dulu pertahanan. Walaupun hasil imbang itu pun udah patut disyukuri. Jadi ini salah satu diskursus yang menarik ya, teman-teman. Dan pada akhirnya ketika Jepang mendominasi permainan, ya ini kesalahan-kesalahan elementer fundamental pasti ditunggu oleh pemain-pemain Costa Rica. Dan itu berhasil dimanfaatkan oleh Costa Rica dan berujung gol 2 yang mereka cetak. Yang sebelumnya Costa Rica dibantai habis oleh Spanyol, seperti memang Costa Rica ini tidak memiliki harapan di grup tersebut. Tapi Costa Rica membalikkan fakta ketika berhasil mengalahkan Jepang. Inilah dia indahnya sepak bola, teman-teman, ya. Yang dimana Jepang sebelum berhasil mengalahkan Jerman, tiba-tiba Jepang tidak memiliki opsi untuk membongkar pertahanan dari Costa Rica yang begitu rapat. Ini juga menjadi bahan pelajaran bagi timnas Jepang. Oke, mereka biasanya bermain bertahan ketika menghadapi tim lebih superior. Saat Jepang bermain, teman-teman, menghadapi Jerman, mereka bertahan dan lain sebagainya. Nah, mereka pun harus berpikir ketika menghadapi lawan yang cenderung bertahan seperti yang dilakukan oleh Costa Rica, yang dimana Jepang pun sedikit bermain deadlock. Oke, kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Belgia dikalahkan oleh Maroko. Ini aku menariknya dari pemain-pemain Belgia, teman-teman, ya. Kevin De Bruyne, kemudian pemain-pemain lain lah, banyak. Sebelum bertanding, sebelum bermain, mereka udah pesimis. Mereka sebut, pemain-pemain kami sudah tua, generasi baru belum ada. Jadi kami tidak akan lama ada di Piala Dunia. Itu gimana tuh? Ketika pemain-pemain pun udah tidak memiliki motivasi, tidak memiliki giroh semangat untuk bisa bertarung, bermain di Piala Dunia, ya efeknya kita lihat. Belgia ketika bermain di laga pertama sama Belgia di laga kedua hampir sama-sama aja, teman-teman. Mereka kesulitan banget untuk membangun serangan, apalagi untuk menciptakan gol. Ini masalah motivasi lagi. Mungkin Roberto Martinez udah memberikan semua ide pemahamannya tentang sepak bola. Tapi kalau pemain-pemain yang nggak bisa mengimplementasikan karena udah faktor non teknis ini ya, teman-teman. Karena apa? Karena motivasi tadi, ya efeknya akan menyulitkan juga bagi Roberto Martinez untuk bisa lebih banyak melakukan improvisasi. Kita geser ke pertandingan Kroasia menghadapi Kanada. Ini Kroasia ini
mentalnya luar biasa. Kanada berhasil ciptakan gol di awal-awal pertandingan. Aku kira pada saat itu Kroasia akan down. Tapi Kroasia membalikkan keadaan dengan menciptakan 4 gol. Sektor kiri salah satu sektor yang menjadi titik seringnya dilakukan oleh Kroasia lewat Perisic dengan skill individunya. Di samping Kroasia, teman-teman berani melakukan solo run, kemudian melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di area-area sempit, dan itu membuat pemain-pemain Kanada kesulitan untuk menghentikan dari sisi organisasi pertahanan. Memang di pertandingan ini teman-teman, selain Kanada berani ya, dari sisi data statistik kan Kanada bisalah kita sebut sebagai negara yang lebih superior dari sisi statistik. Tapi dari sisi permainan khususnya bertahan, Kanada memiliki masalah dari sisi tersebut. Dan ya, Kanada pun harus pulang dari Piala Dunia. Dan pertandingan terakhir Spanyol menghadapi Jerman, teman-teman. Di sini apresiasi diberikan oleh Hansi Flick kepada Luis Enrique. Ia katakan, aku suka banget metodologi yang dilakukan oleh Luis Enrique bersama timnas Spanyol. Dan di pertandingan ini, kalau kita bicara dominasi ball possession, itu Spanyol menguasai. Sedangkan Jerman, teman-teman, lebih memanfaatkan transisi ataupun kesalahan dari timnas Spanyol. Nah, salah satu taktik yang dilakukan oleh Spanyol bersama Luis Enrique di pertandingan ini menjaga sisi lebar lapangan, khususnya di sektor kiri, yaitu saat Pedri, teman-teman, sering menarik pemain Jerman mengikuti dirinya ke dalam, ke tengah, teman-teman. Sedangkan di sektor kiri ada Olmo ataupun Alba, coba diberikan space ataupun ruang lebih banyak. Itu nyata dilakukan oleh Luis Enrique. Dan bam, 1 gol dari Jerman berasal dari sektor kiri Alba, dan plus dimasukkannya Morata sebagai second win ya teman-teman, pilihan lain untuk bisa bagi timnas Spanyol menciptakan gol. Sebab dengan menggunakan false nine, Spanyol kesulitan untuk menciptakan gol. Dan Hansi Flick pun bersama Jerman ya berhasil juga melakukan pertukaran pemain, dan pemain tersebut mampu menciptakan gol menghadapi Spanyol. Nah, pertandingan kelas besar seperti ini, kesalahan-kesalahan elementer, pergantian-pergantian kecil sangat mempengaruhi, dan itu ditunjukkan oleh Luis Enrique bersama Spanyol dan Hansi Flick bersama Jerman. Menarik, kita lihat pertandingan terakhir saat Spanyol menghadapi Jepang, bagaimana hasilnya. Itu pertandingan hidup dan mati, dan Jerman menghadapi Costa Rica. Kalau kita bicara di atas kertas, harusnya Jerman bisa menggulung Costa Rica seperti apa yang dilakukan Spanyol ketika menghadapi Costa Rica. Tapi Costa Rica pun menunjukkan kejutannya saat dia pun mampu loh melakukan tekanan pada saat Costa Rica menghadapi Jepang. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.